Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus melalui dua titik yang sejajar dan juga tegak lurus. Oke. Ya, seperti kalian tahu bahwa bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang coba lihat. Di sini, kalau misalkan ada garis X1 dan Y1, nah, sini, terus ada titik X, Y, di sini ya. Nah, ada titik X1, Y1, ada titik X, Y. Nah, di sini garis yang tegaknya, karena titik ini adalah X1, Y1, maka titik yang tegak ini adalah Y dikurangi Y1. Terus yang mendatar, ini berarti X dikurang X1. Sehingga bukan X, Y lagi, tapi X min X1 dan Y min Y1. Sehingga dari bentuk umum Y sama dengan MX tambah C atau Y sama dengan MX, kita bisa buat menjadi ganti Y-nya tadi dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sehingga bentuk umumnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di sini. Misalkan ada contoh soal, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,1 dan bergradien 3. Dari soal kita bisa diketahui, oke, yang pertama karena titiknya negatif 2,1 berarti X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah 1. Dan gradiennya adalah 3. Oke. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus yang bentuk umum tadi. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ganti Y1-nya dengan 1. Berarti Y min 1 sama dengan 3 dikali X dikurang negatif 2. Hingga Y min Y1 min 1 sama dengan 3 dikali X dikurang negatif 2, itu menjadi tambah. Berarti 3 dikali X tambah 2. Selanjutnya tinggal dikalikan. Y min 1 sama dengan 3 kali X, 3X. 3 dikali plus 2 itu 6, plus 6. Sehingga Y-nya sama dengan 3X tambah 6. Negatif 1-nya pindah ruas menjadi positif 1. Sehingga Y-nya sama dengan 3X plus 6 tambah 1 berarti plus 7. Ya, berarti 3X tambah 7. Oke, selanjutnya jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X tambah 7 atau Y. Nah, kita buat saja menjadi persamaannya bentuknya sama dengan 0. Sehingga 3X Y-nya pindah ke sebelah kanan. 3X plus 7 karena pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan, sehingga Y-nya jadi negatif Y. Nah, sekarang kita buat X dulu, baru Y, baru konstanta. Sehingga persamaannya adalah 3X negatif Y plus 7 sama dengan 0. Itu bentuk persamaan garisnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Ini melalui dua titik. Titik negatif 3,-1 dan negatif 5,7. Tentukan persamaan garisnya. Oke, nah setelah itu kita lihat dulu, berarti diketahui ada dua titik. Tentukan titik mana yang pertama dan selanjutnya titik mana yang kedua.
Misalkan titik yang pertama adalah negatif 3, negatif 1. Oke, titik yang pertamanya negatif 3, negatif 1. Sehingga X1-nya adalah negatif 3. Y1-nya adalah negatif 1. Kemudian titik yang keduanya ada negatif 5,7 sehingga X2-nya adalah negatif 5 dan Y2-nya adalah 7. Itu yang diketahui. Selanjutnya, karena di sini tidak diketahui gradiennya, kalian cari dulu gradiennya. Gradien yang melalui dua titik. Gradien yang melalui dua titik berarti M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Tinggal dimasukkan saja. M-nya atau gradiennya sama dengan Y1-nya negatif 1 dikurang 7 per negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, sehingga gradiennya adalah negatif 1 dikurang 7 berarti negatif. Oke, negatif ini ya, per negatif 3. Karena di situ dikurang negatif 5 berarti negatif 3 ditambah 5. Negatif 1 dikurang 7 berarti negatif 8 per positif 2. Negatif 3 tambah 5 adalah positif 2. Sehingga gradiennya adalah negatif 8 per 2. Nah, kita sederhanakan. Negatif dibagi positif, negatif 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga gradiennya adalah 4. Setelah gradiennya diketahui 4, kita cari bentuk persamaannya. Oke, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, nah sekarang Y-nya tadi sudah diketahui, M-nya juga sudah. Y min, nah tinggal dipilih saja, kalian boleh gunakan yang mana saja. Misalkan ibu gunakan yang Y1-nya tadi negatif 1, berarti Y dikurang negatif 1 sama dengan M-nya negatif 4 dikali X dikurang negatif 3. Y dikurang negatif 1 jadi Y ditambah 1 sama dengan negatif 4 dikali X ditambah 3. Selanjutnya tinggal dikalikan. Y ditambah 1 sama dengan negatif 4X dikurang 12. Sehingga Y-nya adalah negatif 4X dikurang 12 dikurang 1. Pindah ruas. Kita sederhanakan. Berarti Y sama dengan negatif 4X, negatif 12, negatif 1 adalah negatif 13. Itu bentuk persamaan garisnya. Nah, boleh dirubah. Nah, bentuk persamaan garisnya kita rubah menjadi bentuk yang sama dengan 0. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Oke, ke ruas kiri. Berarti Y-nya tetap ditambah karena negatif 4X pindah ke sebelah kiri berarti menjadi positif 4X. Negatif 13 pindah ke sebelah kiri jadi positif 13. Itu sama dengan 0. Atau kita buat menjadi bentuknya X dulu baru Y baru konstanta sehingga bentuknya adalah 4X tambah Y tambah 13 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal selanjutnya yang nomor 3. Di sini persamaan garis yang melalui titik dan sejajar. Oke, persamaan garis melalui titik 3,4 sejajar garis Y sama dengan 2X min 5. Berarti dari soal diketahui titiknya 3,4. Oke, yang pertama karena titiknya 3,4 sehingga X1-nya adalah 3, Y1-nya sama dengan 4. Di sini sejajar, berarti Y-nya sama dengan 2X min 5. Berarti gradien pertamanya diketahui adalah 2. Karena sejajar, maka gradien yang keduanya sama. Sehingga gradien keduanya atau M2-nya adalah 2. Baru kita masukkan ke bentuk persamaan garis. Oke, kita cari persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tinggal dimasukkan. Y min 4 sama dengan M-nya 2. 2 dikali X min 3. Y min 4 sama dengan 2 dikali X. 2X. 2 kali negatif 3. Negatif 6.
Oke, nah selanjutnya kita rubah negatif 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga Y sama dengan 2X min 6 plus 4. Oke, disederhanakan berarti Y-nya sama dengan 2X negatif 6 tambah 4 berarti negatif 2. Jadi Y-nya sama dengan 2X negatif 2. Itu bentuk persamaan garisnya. Nah, sekarang kalau mau kita buat menjadi bentuk persamaan garisnya bernilai 0, ya, sama dengan 0. Sehingga pindah ruas, yang Y-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga bentuk persamaannya adalah 2X negatif 2 negatif Y sama dengan, sama dengan 0 ya. Atau negatif 2X negatif Y negatif 2 sama dengan 0. Itu bentuk persamaan garisnya. Jadi pada prinsipnya hampir sama pengerjaannya, hanya yang berbeda itu dari gradiennya. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Oke, selanjutnya yang terakhir, jika persamaan garis melalui titik dan tegak lurus. Nah, melalui titik yang sama tadi, tegak lurusnya dengan garis yang sama. Ibu kasih contoh yang sama. Berarti tadi sudah diketahui bahwa titiknya adalah 3,4, berarti karena persamaannya di sini berarti M1-nya adalah 2, karena tegak lurus 2 itu bernilai 2 sama dengan 2/1. Sehingga di sini karena tegak lurus, maka tinggal dibalik saja yang paling gampang. Berarti M2-nya adalah negatif 1/2, karena yang satu positif, yang satu negatif. Sehingga gradien yang keduanya adalah negatif 1/2. Selanjutnya, seperti biasa masukin ke bentuk Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, nah tinggal dimasukkan Y min Y1-nya 4 sama dengan gradien 2-nya tadi negatif 1/2 dikali X min 3. Setelah itu baru kita kalikan Y min 4 sama dengan negatif 1/2 dikali X. Negatif 1/2X. Negatif dikali negatif positif 1/2 kali 3 berarti positif 3/2. Sehingga yang ininya Y min 4 sama dengan negatif 1/2X tambah 3/2. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Y sama dengan pindah ruas yang negatif 4-nya dari kiri ke kanan. Sehingga negatif 1/2X tambah 3/2 ditambah 4. Di sini ternyata masih bentuk pecahan. Untuk memudahkan kalian, yang pecahannya kita kalikan saja dengan penyebutnya. Di situ penyebutnya adalah 2. Sehingga semuanya kita kalikan dengan 2. Kalikan semuanya dengan 2. Sehingga Y dikali 2, 2Y. Nah, terus negatif 1/2X dikali 2 itu negatif X atau negatif 1X. Positif 3/2 dikali 2 berarti positif 3. Positif 4 dikali 2 itu positif 8. Sehingga persamaannya jadi 2Y sama dengan negatif X tambah 3 tambah 8. Selanjutnya kita sederhanakan. 2Y sama dengan negatif X positif 3 positif 8 berarti positif 11 maaf. 2Y sama dengan negatif X tambah 11 ditambah 11 ya. Nah, setelah itu baru ini bentuk persamaannya. Nah, kita rubah bentuk persamaannya supaya bernilai 0 sama dengannya 0. Oke, kita rubah, pindah semuanya ke sebelah kiri. Sehingga X-nya yang tadinya negatif jadi positif. 2Y tambah X negatif positif 11 pindah ruas jadi negatif 11 sama dengan 0. Atau kita rubah menjadi bentuk persamaannya X dulu berarti positif X ditambah, nah ini 2Y dikurang 11 sama dengan 0. Atau X tambah 2Y min 11 sama dengan 0. Itu bentuk persamaan garisnya.
Nah, yang membedakan hanya di sini adalah gradiennya. Ingat, gradien yang tegak lurus, gradiennya perkaliannya bernilai negatif 1. Sehingga M1 dikali M2 itu harus bernilai negatif 1. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian masih tetap semangat dan pelajari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.